Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah bersama dengan narasumber ya. Nang ini Pak, perkenalan diri Pak, jenenge siapa Pak? Nuryadi. Bapak Nuryadi. Bapak Nuryadi. Bapak Nuryadi ini berarti juru kunci dari Gua Kidang. Gua Kidang. Bisa diceritakan apa? Maksudnya sejarah Gua Kidang itu kepriwe? Nang kamera. Sejarah Gua Kidang niku pertamane saking Mbah kula, Mbah Nuryadi, temurun kali bapak kula Sandi Mulia, temurun malih teng kula. Lah sejarah niku Mbah Kidang rincian saking Mbah kula kali bapak kula dosen niku sejarah Gua Kidang niku enten sing ngrengkoni nggih menika Mbah Ki Ageng Donodanu sing teng Lebet teng Pertelon. Lah sing teng Jawi Lawangan Jawi niki Ngajeng nggih. niku Ki Ageng Begawan Seto Sing teng Ngajeng. nggih teng Lawangan Ngajeng. Ceritane niku turene nggih Nggih. jarae saking mbah kula dhewe wau-waune nggih mertapa lah teng Lebet mriku Tapangidang. Terus di namanya Gua Kidang. Berarti saking pertapan ya Pak. Pertapan. Napa enten kejadian-kejadian janggal mboten pateng niku Pak? Nek kejadian janggal saged kula wonten dereng wonten. Ini aman-aman mawon. Terus sing pertapan itu kan saking pundi asale pas apa toko teng mriku? Saking Jogja. Oh, saking Jogja. Nggih. Berarti pertapa teng mriku. Teng mriku durene mundhut golek kencana sing isine emas napa sih napa lah pun durene pun pundhut iki Pun pundhut golek kencana. riwayate niku nek sing turunan Ratu Jogja niku sing saged nyepeng niku pun kepundhut. Mung setunggal tiang apa kathah? Kathah iki kali abri barang sing Jadi penggede nyipeng teng mriku lah. Kadose pun dados jenderal apa letnan sing nyipeng teng mriku. Wis sajake mbah kula. Matur nuwun nggih Pak, infone. Ya mungkin segitu saja ya informasi dari narasumber. Mungkin kita bisa langsung telusuri di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kuda Ratu Channel dan di sini saya Saifuddin dan saya Wira dan saya Restu Wahyu. Dan di sini kita sudah berada di mana? Gua Kijang. Gua Kidang. Kalau daerah sini orangnya ngomongnya Gua Kidang. Atau yang lebih dikenal kalau bahasa Indonesia Gua Kijang. Dan di sini tepatnya di mana? Di Desa Nogoraji, Kecamatan Boyan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ya, dan di sini kita bakal bercerita sedikit. Mungkin kita sudah bertanya kepada narasumber ya. Mungkin saya agak baca soalnya takut salah. Dan di sini penemu pertama ya, ini dari Bapak Nuryadi yang sekarang jadi apa?
juru kunci. Juru kunci. Yang pertama itu Mbah Muradi, yang kedua itu Mbah Sandi Mulyo, dan yang ketiga ini Bapak Nuryadi yang masih sampai sekarang masih menjadi juru kunci Gua Idang. Medok temen ya, Gua Idang. Ya, mungkin di sini karena dari narasumber juga bercerita dulunya ini tempat untuk bertapa. Iya, Seperti itu. Jadi bentuknya ini ke dalam itu kayak bentuk ular, terus apa? Dalamnya itu kayak apa perut kijang. Seperti jadi namanya Gua Kijang mungkin seperti itu. Dan dari apa? Narasumber juga katanya dulunya ada orang yang berasal dari Jogja itu pernah bertapa di sini. Dan katanya itu jenderal kalau nggak salah. Seorang jenderal. Dan Jogja ya. Iya, dari Jogja. Dan dulu itu ya, dari zaman dulu juga tadi ada yang apa cerita juga ibunya tadi ya, yang dulunya katanya zaman geger, zaman penjajahan itu ada yang bersembunyi itu nggak ketahuan sama Belanda. Mungkin ini memang melindungi juga ya, mungkin dari orang dulu juga karena spiritual atau kepercayaannya juga dalam kepada hal-hal seperti ini, mungkin bisa jadi seperti itu. Dan mungkin dari Mas Wira mungkin sendiri gimana saat kesini tuh rasanya apa gitu? Ya rasanya sudah agak pusing ya. Waktu pertama ngotot ke sini kan juga udah mual-mual kan, ingin masuk tapi kan sama saya ditahan gitu kan. Mungkin memang energinya lumayan ya. Lumayan. Jadi di sini makanya kita kan penasarannya sekarang di dalam gimana. Mungkin bisa ke dalam kita menelusuri. Sebelum ke dalam kita kedatangan teman. Oh iya, astagfirullahaladzim. Kita kedatangan teman seorang cewek. Dan di sini mungkin dulu apa yang kemarin itu pengen ikut di video sebelumnya namun belum terlaksana. Betul, ya. Ini juga fans kita, fans berat kita. Dan kita panggil Mbak Tegar bisa ke sini kamera. Oh, ini diberi tempat. Salaman kayak kondangan. Ini. Ya, di sini jangan di situ dong, di sini. Di sini. Mbak Tegar ini saya bocorin sedikit, Mbak Tegar ini adalah seorang indigo. Mungkin Restu sendiri yang menjelaskan, mungkinnya lebih tahu. Ya mungkin dia seorang indigo, boleh jelaskan kalau dari tadi ngeliat gimana? Menurut saya tempat ini sedikit apa? Auranya agak kental. Kencang. Apalagi kalau di pas pertigaan itu kan di dalam. Mungkin ada lagi Mbak Tegar bisa diceritakan? Masih ini ya. Jadi awal masuk itu belum terasa, mungkin saat masuk sudah itu terasa banget. Gimana? Boleh mungkin kita telusurin aja. Kita langsung masuk aja mungkin ya. Daripada penasaran, kita di luar aja, mending kita langsung ke dalam. Oke, siap yuk. Oh iya, senternya. Jangan takut. Senternya mana senternya? Yuk, senter. Biar kelihatan. Ya di sini agak panjang juga ke dalam ya. Ini aja udah masuk sebentar aja nih udah auranya udah. Gimana Mas Ipan, senternya bisa? Ini. Aura lowongnya lumayan panjang ya. Atapnya juga agak itu ya, kuat ini kan. Ini bagus sebenarnya. Kayak ada sungai di atas ini kalau ini. Iya, gimana tuh? Mungkin lihatnya di sana ya. Di dalam ya. Ini Mbak Tegar. Gimana di depan sendiri? Apakah saya harus di depan? Sudah nggak apa-apa ya. Itu juga ada lorong itu di sebelah kanan saya. Tapi di sini kalau apa hujan ya, ini becek ya. Jadi kayak ada aliran air ya. Masuk ke dalam. Pelan-pelan dong, pelan-pelan. Juga Sini. Dan menurut narasumber juga ini ada juga yang tembusannya ke mana? Karangbolong ya? di pojok sana. Di pojok sebelah sana ada yang tembusannya Karangbolong.
Oke, dan di sini saya melihat memang ada sosok cewek yang waktu itu cerita. Gimana? Jadi sana pojok duduk, rambutnya sampai lantai. Apa perlu kita mediasi? Boleh. Mungkin dari sosok sendiri ya tuh perempuannya itu masih muda kah atau tua atau gimana pakaiannya itu? Masih muda. Masih muda. Pakaiannya gimana? Pakainya sih masih biasa, nggak pakai baju putih. Coba tegar agak di sini. Cuma kayak apa? Kayak pakaian baju biasa, baju batik. Cuma kaki sama ininya nggak ada. Tangan kanan sama kaki kiri. Iya. Mungkin kita bisa melakukan mediasi Mungkin ya. itu yang sering suaranya kedengaran kan dari kemarin ya. Iya. Kamu juga dengar kan? Suara kayak suara apa ya? Ceritain aja nggak apa-apa. Suaranya itu entah itu nangis apa ketawa ya, intinya Itu belum tahu. kenceng Belum banget tahu. gitu loh. Udah kedengeran itu kan? Sampai pusing. Tapi kalau kita mediasi Di atas situ ini kan, iya. Soalnya itu udah rapuh. Kayak rapuh itu kan. kayak rapuh kan kata yang Orang apa lagi orang sini juga. Raton itu orang Jogja kan pernah ngambil barang kan di situ. Iya, iya, benar di situ. Jadi kan tanahnya Sering longsor. sering longsor. Kalau di kayak di apa? Di luar gitu kan. Di luar, beda. Kalau di sini kan kayak tertimpa-timpa jatuh. Mungkin kita mediasinya di sebelah situ aja. Agak kesana lagi ya. Iya. Kalau ke sini nggak apa-apa ini. Di sini Pak. Iya. benar. Dan sebagai mediator mungkin siapa? Mas Untuk Ira. Mas Wira ya. Siapa Mas? Iya, di sini kita bakal melakukan mediasi ya. Sosok perempuan tadi Batu Tegar jangan lari-lari nanti kabur, di sini aja nggak apa-apa. Dan di sini kita bakal melakukan mediasi sosok perempuan yang mungkin tadi yang terlihat ada restu di belakang ya, yang rambutnya sampai ke bawah. Dan juga Mbak Tegar sendiri juga merasakan ya Mbak Tegar. Iya. Mungkin di sini sudah mulai masuk ya. Ini nggak bisa berdiri karena kakinya ini ya. Kakinya yang ini, Ini si lonjong ini. Kencang ya, berarti nggak bisa jagain. Assalamualaikum. 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 Mbak. Assalamualaikum Mbak. Bisa bicara bahasa Indonesia Mbak? Bisa orang Mbak? Orang bisa. Ki jenenge siapa Mbak? Mbak. Udah lama di sini. Wisuwe nang Mbak. Wis mana kene? Deneng nangis bae kenapa apa Mbak? Bisa cerita Mbak? Ini agak susah ya. Dibuang nang kene. Jadi dulunya ini dibuang di sini ya. Gue sing anu kenang apa Mbak? Dipateni apa kepriye Mbak? Sing buang mau ngatur wong pedang enggak? Wong ado. Luar darah kene ya Mbak. Gue anu kenang apa Mbak bisa dibuang nang kene Mbak? Diperkosa. Diperkosa. Berarti biasanya diperkosa terus dipateni dibuang mengene ya Mbak. Udah perkasa. Oh di sini katanya dia itu hidupnya tersiksa. Ntar saya bantu doa Mbak. Nama-nama Namanya lu ngerti Mbak siapa Mbak? Jenenge siapa Mbak? Jenenge
Hah? Ani. Namanya Ani. Oh berarti dulunya ini Mbak Ani ini adalah korban dari pemerkosaan sekaligus pembunuhan dan dibuang di gua ini. Terus yang Sing merkosa siapa mbak? Wong di wong ado? Wong ado. Wong pira Mbak? Wong akeh. Berarti di guang mengene rame-rame barang Mbak. Kok bisa awaknya ana sing petil ku priwe? Mbak. Tugel-tugel, berarti dimutilasi. Ya yang sabar ya Mbak. Berarti nang kene kesiksa ya Mbak. Di sini juga banyak temannya. Nang endi Mbak? Nang mburi. Sing arah mengana ya Mbak? Dulunya mau apa? Mbak Ani ini diperkosa lalu dibunuh, dimutilasi, dibuang ke sini. Makanya tangan sama kakinya itu nggak ada. Nah gue sing jaga nang ngarep mungkin nang pintu sing wonge gede kayak pakaian keraton gue kena mbak. Kena siapa nek? Jenenge ngerti jenenge orang Mbak? Oh Api. Oh berarti orang yang jaga apa? Sosok yang jaga di depan, sosoknya baik. Kalau kesini jangan wayah sampai kalah atau petang tadi. Iya, yang tadi kita kan sempat kesini ya. Iya. Kita juga sempat kesini ya Mbak ya. Suruh balik lagi gitu. Berarti tadi yang nyuruh kita pulang pas mau maghrib itu mbaknya ya? Oh iya. Berarti sih. Oh, berarti Mbak Ani ini cuma mengingatkan kalau kesini itu jangan maghrib. Mungkin cukup ya. Ya usulnya Mbak Ani ya. Tetap rewangi dong. Ya, Assalamualaikum. Berarti beda sosok itu. Nggak tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita taruh sawah. Sawah. Kesini aja. Sawah ki jenenge. Belum ngerti. Sabar. Wisuwe nang kene. Wis. Ya maaf mbak ganggu. Arep takon-takon oleh ora, Mbah? Oleh. Oleh. Iki mbae nang kene ceritane sapa, Mbah? Penjaga kudu. Ana sempat siji. Tolong cepat. Tan siji lek angkat siji. Buka ngawetan dulu. Air coba air putih. Istighfar.
nggak tahu nggak apa ya. Kemasukan? di situ. Itu kalau menurut kamu sosoknya seperti apa sih masuk? Itu dari situ ada 4 sosok. Jadi jalannya gimana mau diperagain gini-gini. Ya kan? Rangkap. Jadi lewat sini kadang. Lewat dinding. Siluman mungkin. Ya, makanya kan satu juga dari aku masukin ya. Tapi sama aku juga ditahan sih. Gimana? Musikot nggak? Gimana? Oke siap. Kalau nggak istirahat dulu sih kan? Bapak buat siap. Ya mungkin semangat. Atau apa tadi ya? Mungkin Ayo Coba masuk aja ke sini nggak? Masuk. Ini aja. Intinya nggak bisa dijelasin ya. Nggak tahu itu Seperti apa. sosok hewannya Mas Resto. Iya. Kamu tahu kan ada taringnya. Iya. Cuma jalannya arah tembok. Iya. di dinding. Di dinding. Tembok gitu. Sampai lewat atas juga. Iya. Apa sih ya? Apa Ininya Kayak nggak terima ya kita. panjang-panjang. Iya. Jadi Masuk ke sini kan kayak gini. Bertaring sih. Sebenarnya itu kan maksudnya ke saya semua tadi kan. Cuma yang satunya ngikut ini. Iya, makanya itu. Ini megangin di belakang nih. Iya. Tapi nggak apa-apa kan? nggak apa-apa lah. Pas kok. Biasanya nggak pernah kesurupan, kali ini dia kesurupan. Oke, kita lanjut. Maju aja. Oh iya. Dari tadi sosoknya kayak gitu ya? Iya. Kayak hewan. Iya kayak hewan. Mungkin kalau bawa spidol sama buku digambar ya. Gambar ya. Mungkin bisa. Apa pikiran saya kosong apa gimana gitu? Ya mungkin bisa. Kalau menurut saya karena terlalu fokus ke satu sosok ini, Iya. kamu terlalu megang area belakang mau keluar, Jadi itu otomatis kamu kosong ngeblank itu Itu pasti. masuk ya. Karena pikiran kosong. Iya, Jadi dicampur panik, pikiran grogi sama deg-degan kan nggak kontrol. Pikirannya kan kosong. Jadi nggak fokus kan Iya. pasti kalah sama setan. Berarti Makanya- harusnya jangan takut ya. Jangan Iya, takut. jangan takut. Kalau kita takut malah. Jangan takut, pikirnya jangan kosong kalau di sini. Bahaya. Mungkin kita lanjut lagi. Mungkin ada cerita yang masih kita belum tahu ya. Mungkin kayak Boleh ke arah sana. mana ya? Soalnya di ini ketika Iya. kita jalan lagi Ini yang sering apa? sering Sering gugur. Sering gugur ya? Apa sering nganggur atau lumpuh? Ya mungkin ada sesuatu kan. Iya. Hati-hati di sini, jangan lama-lama pada sini juga. Jadi apa? Lantainya ini licin gitu kan Iya. di Becek. becek. Makanya alhamdulillah sekarang kan nggak hujan kan, jadi nggak terlalu becek banget. Terus katanya di sebelah sana juga buat apa tempat bertapa ya? Buat Iya, bertapa. ya. Tadi juga aku dengar kan ada yang bercerita sedikit, mungkin dari pihak warga kan. Iya. Aku tanya sedikit, katanya ada orang hilang kan, masuk ke lorong. Tapi lorongnya di sana itu tadi. Sebelah sana Iya, kan? bukan yang ini. Iya, Sebelah sana. lorong sana kan. Kalau ini pernah nggak ada juga. ujungnya ya. Ada, di Ini sini ada lorong kecil. Kalau mau ke sana sana aja nggak apa-apa. Kita menuju yang apa? Tempat buat bertapa ya. Kamu udah lihat apa aja kan? Cuma tadi sosok yang seperti hewan sama perempuan, terus yang sosok seperti hewan itu ada banyak. Ada banyak ya. Ada banyak. Ya. Kalau di sini Kalau di sini auranya dingin. Ini. Ini juga banyak kampret ya kalau bahasa Jawa. Iya. Kelawar. lawat. Nah, ini kan juga agak kecil kan di sini kan? Sempit. Sempit. Jadi agak susah buat banyak-banyak nggak usah satu. Juga ada lorong lagi itu. Kayaknya tembusnya yang dari tadi itu dari depan tadi ya. Hati-hati ya. Ya ya. Mungkin ini banyak. Tapi kalau di dalam ada Masalahnya apa yang kecil? Tanah. Itu apa? Mungkin itu. Itu ya. Mana? Lama kayaknya. Mau kesana lagi kok, mau dulu. Kalau kita lihat tempat pertamanya dulu mungkin ya, atau gimana? Hah? Enggak, mau tanya satu sosok Gimana? yang bonceng saya tanya. Yang Kayak kecil. berdiri. Yang kecil.
Wih, jangan, saya nggak mau kosong. Udah nggak ini? Gimana? Aman. Aman nggak? Boleh Mas Timan? Mas Timan bisa kesini Mas Timan sebagai mediator dan kita akan melakukan mediasi lagi. Mungkin di sini ada sosok Kerdil ya. Ya, yang di belakang jangan kosong ya, ntar tiba-tiba masuk. Jangan kosong mikir aja. Wis. Apa? Udah sini udah. Pokoknya jangan kosong mikir aja. Jangan di belakang lagi lah. Iya. Sekali langsung. Kita masukin sosok Yang Kerdil. Jadi kita di sini bakal mediasi sosok Kerdil ya. Jadi sebagai mediator, Mas Timan gimana Mbak Tegar? Ya saya lumayan mati sih tahu lagi proses masukin mesin gitu. Di sini kita bakal mediasi dan kita bakal mungkin karena dekat dengan tempat bertapa, mungkin kita bakal tanya informasi tentang orang yang bertapa dulu. Kamu sana aja deh. Kamu tanya aja dari sini. Assalamualaikum. 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 Tapi maksudnya belum sempurna maksudnya, jadi agak masih setengah. Jadi kan masukin semuanya. Dan di sini kita bakal berkomunikasi dengan sosok Kerdil yang Assalamualaikum. Permisi. Malu-malu dia. Assalamualaikum. Bisa nanya Mbak? Sudah ada Mbak? Wih, sudah. Main ngerti Mbak, jenengnya siapa Mbak? Di sini aja nggak apa-apa kan? Mau tanya-tanya nggak apa-apa. Mau tanya-tanya nggak apa-apa ini. Jenengnya Mbak siapa ya Mbak? Apa yang ngerti Mbak? Aku nggak pengen ngerti. Jenengnya siapa Mbak? Orang belum hidup nambah. Tapi ditanya kan? Ya, aku Partak kamu. ini apa? Tambah lokasinya kan? Kan mau kan penasaran juga. Ngerti sih biar tapan anaknya Mbak? Anak Masih sini. Siapa? masih sini. Pojok mana tadi? Pojok buri. Oh berarti pojok sebelah sana. Iya, yang tak Gue mau ngendi Mbak? Mau ngantor. Oh, ngerti jeneng orang Mbak? Apa yang ngerti Mbak? Apa yang ngerti Mbak? Aku pengen ngerti itu. Apa yang ngerti sejarah? Ngerti Orang enggak, orang apa-apa. Pengen TikTok. ngerti jeneng orang Mbak? Siapa Mbak? Orang yang hidup Mbak? Jenengnya Mbak? Apa yang ngerti jenengnya Mbak? Kayak kalau kayak tua bisa tangan-tangan. Masih cilik. Kasih beli. Masih Karena itu kenal apa sih kayak gede. Ngerti lah. Anu orang-orang paham gitu. Jadi yang ini sosok masih mungkin terlalu kecil ya. Susah. Mau bicaranya susah. Assalamualaikum Mbak. Mau mana? Ini aja apa? Mbak, apa ya Mbak? Bisa nggak apa? Pengen
takon-takon Mbak, silaturahim. Aku mengenai dia ya silaturahim lah. Pengen pengen ya Bang. Yuk, ya kok benar. Oh, bisa. Yes, anteng ben banget, tapi anteng Mbak. Karena takon secara kene ya kan. Juga kan warga-warga kan juga kan akan sing ngerti juga, apa ngerti. Kelompok nggak mau ngomong. Yuk, langsungnya Mbak. Jangan ikut, jangan biarin aja. Di sini. Oh, ngobrol aja. Depan. Dengan di sini sosoknya yang tadi nggak mau ngasih informasi ya. Jangan kosong pikirnya ya di belakang ya. Ini agak lumayan. No, Jadi kontrol. Kamu nggak usah di sini. no. Norino. Mungkin di sini kita bakal analis saja. Soalnya sosok ini nggak mau memberikan informasi yang kita butuhkan ya. Jadi mungkin di sini sosoknya ini kayak apa ya? Menutup-nutupi atau mungkin merahasiakan informasi yang ada di sini. Mungkin kalau sosoknya Bategan Gimana? Bategan kalau Bategannya mana? Jangan kabur. Bategan bisa kesini lagi malah kita ditinggal ya. Baru berapa sosok aja udah. Soalnya energinya kuat banget. Iya. Jadi saya mending mundur aja lah. Berarti mungkin gimana tuh bisa dijelaskan tuh tadi kan kita masukin yang kecil juga tidak memberikan informasi. Mungkin apa yang menyebabkan informasi ini kayak di apa ditutup-tutupi? Karena nomor satu ditutupin juga Privasi ya. privasi. Punya yang nggak suka di tempat ini juga kan dari pertigaan ke depan yang nguasain juga beda. Beda ya. Dari depan ke sini Beda wilayah ya? Beda wilayah. Ini udah paling ujung apa gimana nih? Paling ujung dah. Mungkin kalau sosok yang apa? Yang tadi kan yang apa? Jaga di depan juga ada yang di belakang. Mungkin bisa kita ajak mediasi atau gimana tuh? Mau mediasi suara cewek lagi aja itu agak genit aku lihat. Genit sama kamu ya? Enggak lah. Apa sama Mas Pira? Ya enggak lah. Berarti ini ada mungkin Iya. ada sosok lagi ya Di samping itu, Di situ ya. di sini mungkin kita coba mediasi di mana di sana dalam Di sana apa di sini? mungkin di sana aja. Aja. Kalian lihat apa? Lokasinya ya. Ya mungkin di sini ini yang kecil ya. Oh iya Ini yang kecil ini. Berarti sosoknya di mana tuh? Di situ juga ada apa? Sarang burung ya, pulau pun ini. Lawa. Pulau ya. melawan Ini kalau nggak salah ini buat apa? yang tapa pengembala itu yang dulu ya zaman dulu. Yang zaman dulu. Tadi kan kata narasumber kan pernah ada yang tapa. Ya di sini kata warga pun juga kan di situ. Tapi yang saya lihat dari tadi sore saya masuk, memang di situ ada yang duduk, di sini ada yang duduk. Dua kayak jagain tempat apa itu. Cuma di sini ada cewek, di sana pojok sana ada cewek. Kebanyakan cewek ya yang di sini ya. Ya mungkin tempatnya Iyalah. Tempat tempatnya cewek. terlalu- Dulu mungkin pertamanya ganteng mungkin. Mungkin yang pertama cowok. Iya.
yang goda cewek. Iya gitu. Ya mungkin seperti itu. Ya mungkin mencoba Kita melakukan mediasi. Ayo mas, biar ada lagi. Mau yang lain, apa mas Wira aja dulu? Mas Wira aja dulu. Di sini aja. Sini aja. Mbak Tegar bisa di sini, mungkin jangan jauh-jauh ya. Mungkin di sini kita bakal melakukan. Suaranya kenceng ini. Kita bakal melakukan mediasi. Sosok perempuan di sini aja. Mas. Di sini di depan tempat pertapa ya Mbak Tegar, katanya ada 2 penjaga di depan persis dan juga ada 2 penjaga di agak sini lagi. Iya, dari cewek semua ya. Gimana kalau Mbak Tegar di sini apa energinya gimana? Energinya lumayan panas. Kalau di sini panas. Assalamualaikum. Ini ya. Tuh. Bisa ngobrol Mbak? Mbak boleh bertanya. Jenengnya siapa Mbak? Mbak, jenengnya siapa? Apa yang ngerti Mbak? Jenengnya siapa Mbak? Mbaknya kan ini sebenarnya renek. Biar kan laporan sing tapa, tahu ngerti kok. Ngomongnya karena tuh ya. Rapon. Jenengnya siapa Mbak? Mbak, jeneng sing tapa siapa ngerti orang? Ngerti apa orang? Orang belum hidup ya Mbak. Jadi saya ini nggak mau ngasih tahu ya, ngasih tahu yang pertapa dulu. Jadi Mbak ini naknya jaga di tempat apa ya Mbak? Ini di sana nanti. Pengen kenalan Mbak, ada Mbak. Jenengnya siapa Mbaknya di sini? Jenengnya siapa Mbak? Narsi. Yes, kenalan ya Mbak, kenalan Mbak. Udin Mbak. Namanya Mbak Narsi ya. Iya, jenengnya Udin. Siapa nih? Ini bojone jenenge Udin. Tahu ngerti wong ambien wong gak budi. Kayak wong gulung ngene. Oh, kadang ngene ya. Gawane putih. Oh. Berarti baik gue menjerok. Tapi kan wong mandan miring ya. Wis wae. Wis mandan ya. Ada berarti mbienan wong. Pada dulunya ada orang yang agak kurang ya, jadi kesini bawa kayak senjata tajam gitulah, golok lah. Kalau cuma kudi itu yang tengahnya ada bulat-bulat itu. Ya kan harus kenalan ya Mbak. Yang paling ngerti sing apa ngakene Mbak, jenengnya siapa Mbak? Orang belum jawab atau Mbak? Nah apa Mbak? Urusanku. Jene bojone. Oh. Bojone jenenge Udin, sing nanti. Oh, suruh tanya yang sebelah sana atau sebelah sana. Tapi kayak belum ditakoni kan Mbak? Gelem apa orang kana? Orang gelem, ya kontakon kana sih kepriwe Mbak? Kayak silaturahim Mbak. Ya mikir kan takon ini sosok wedon ya. Mbak Narsi. Mbak Narsi. Oh berarti ke jenenge Mbah Udin ya? Oh. Pengen takon Mbak mung bojone miki. Tapi jarene kon takon Mbak Apa yang ngerti informasi nang kene Mbah? Wali ora Mbah?
Tapi kan kepengen ngerti mbak, pengen ngerti sejarah kayaknya mbak. Mungkin kita netralisir aja ya, soalnya tetap nggak mau memberikan informasi siapa yang dulunya bertabat. Ya mungkin Mbak Tegar malah pergi lagi nih Mbak Tegar. Waduh, ini bisa pergi-pergi mulu. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Tegar kenapa sering keluar kamera itu? Apakah mungkin matanya sampai berkaca-kaca banget takutnya kan? Apa gimana? Jadi alasan saya sering keluar kamera karena auranya itu mantul gitu loh, kayak bentrok gitu. Mending jauh-jauhan, jaga jarak. Mungkin di sini menurut penglihatan atau mungkin rasa dari Mbak Tegar ini, mungkin dari Mbak Tegar sendiri mungkin ada sosok yang mungkin kita belum sebutkan mungkin di sini. Kalau menurut saya kan kebanyakan kan kalau ditanya jawabnya bukan urusan kamu gitu ya. Tempat ini privasi banget gitu loh buat yang di sini. Mungkin dulunya pertapa yang di sini juga mungkin orang pintar, jadi nggak boleh tahu. iya, jadi privasi lah. Jadi harus dijaga gitu ya. Iya. Jadi mungkin kita nggak dapat apa-apa ya mungkin karena saking privasi saking Privasi, rahasia ini iya. tertutup banget berarti ya. sangat tertutup mungkin dari mungkin kita cuma hanya tahu kayak katanya namun kita buktikan di sini memang rahasia ini sangat tertutup seperti itu. Jadi apa yang kita tanyakan tetap kita nggak bisa tahu gitu. Gimana tuh? Kalau menurut saya sendiri sih dari tadi masuk dari kemarin sore kan kita udah survei, terus tadi sore juga kita lihat kan ke tempat ini. Emang dari depan sana emang ada lorong kan panjang kayak kabut hitam bulat sampai masuk dalam, sampai sini udah kabut merah. Jadi ke sana sini makin Panas. suasananya makin panas. Cuman kamu yang di pertigaan itu ada sosok masukan, karena yang di lorong yang katanya nggak boleh lewat, yang nggak bisa ke sana, yang kanan. ya, yang kanan itu udah dari situ kalau keluar semua banyak banget. Jadi di sini sampai ratusan lebih, kayak siluman, jin, setan. Jadi campur dari satu. Makanya kan awalnya Juga ada yang menyerupai sebagai ini banyak. Gimana tuh? Apa yang kita tanyakan ini kita kayak apa sih ya? Jadi kayak pikiran banget itu, apa yang kita inginkan ketahui itu malah Privasi. Ya, yang tadi saya lihat kan ada orang bawa hoodie kan Hmm. kesini, katanya juga iya kan, dan orang ke setengah ini. Iya. Kita juga kan belum tanya yang di pertigaan kan, kalau lama-lama nggak boleh karena Takutnya runtuh ininya kan. runtuh kan, Jadi kan kita orang hilang. nggak lama lah di situ. Ya, mungkin kalau orang hilang, kalau menurut saya sendiri mungkin karena nggak ada makanan, oksigen, ya itu, terus jauh kan, Apa-apa. terus jauh, jadi ya Meninggal. dengan ketahuan orang warga kan udah berulang ya kan. itu katanya jadi Iya. Jere. Kalau orang Jadi dulu kan- kan, orang dulu kan gitu. Ya semoga aja ya yang meninggal yang itu kan ya semoga ya. Semoga yang sosok yang di sini, yang cewek yang ini, semoga di alam sana Tenang. tenang. Mbak Ani tapi ya. Mbak Andin sama Mbak Ani, Mbak Ani sama Mbak siapa tadi? Mbak Narsi. Narsi. Kan tadi Mbak Narsi. Ya mungkin dari depan, mungkin dari pertigaan ya, mungkin kita ke sini. Ya apa-apa. Nah, biar masuk frame dong. Dan mungkin dari depan ya, mungkin cerita sedikit tentang Mbak Ani itu sendiri. Mbak Ani itu katanya itu dulu adalah korban pemerkosaan dan juga pembunuhan. Yang mana dulunya itu dia diperkosa oleh banyak orang dan kemudian Buang. dibunuh terus dibuang di gua ini. Dan
Mbak Ani ini dan juga orang-orang yang memerkosa itu bukan orang sini ya, orang jauh. Ya entah itu dari mana kita nggak tahu. Intinya dulunya Mbak Ani dibuang di sini dan katanya hidupnya itu tersiksa seperti itu. Dan mungkin dari Mbak Ani sendiri kita bisa ambil kesimpulan atau pembelajaran ya, mungkin sebagai manusia juga kita juga jangan sampai lah melakukan intinya hal-hal ya kita saling menghormati sesama makhluk hidup. karena kenapa dia juga punya alam sendiri, kita juga punya alam sendiri. Kalau kita sopan juga sana sopan. Kalau dia nggak mau ditanya, kita jangan paksain, sama aja kita menantang. Iya betul. Mungkin cukup itu. Ya. Mungkin gimana? Mungkin saya penasaran itu yang orang sosok hilang itu gimana? Mungkin di pertigaan aja ntar. Berarti di depan lagi. Mungkin kita sana lagi. Mungkin di sini. Kita di sini sudah di pertigaan ya. Di pertigaan yang tadi. Yang tadi. Kalau kita rekam kan kelamaan ya, Dik. Iya. Mending kita langsung ke sini aja dan kita lanjutin Mediasi yang Sosok aku pernah yang orang hilang. yang itu apa? Tinggal tulang belulang. Mungkin kita bisa ditanyakan ya. Ya. Boleh mediator manggil Siapa? Mas Rino sama Ipan. Mau maju ini. Dan di sini kita bakal melakukan Duduk aja itu. Mbak dekat jangan jauh-jauh ya. Nggak apa-apa. Duduk aja dulu. Di sini kita bakal melakukan mediasi dengan Sekali masuk. Takut Mas Timan nggak ini ya. Iya, nggak usah. Kalau mau ini nggak apa-apa. Ini Kalau mau masuk. bisa lagi. kita bakal melakukan mediasi dengan sosok yang kita mungkin tanya ya. Gimana nih? Yang di belakang lah. Gue. Iya, mati. Langsung masuk. Gue tadi nak sing dulu, sungai kayak masalah di Panung. Ya gue sing ngomong. Di sini kita bakal melakukan mediasi dengan sosok yang mungkin kita bisa tanyakan informasi tentang orang hilang dan juga mungkin meluruskan cerita apakah memang tempat ini dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau baik, kita luruskan di sini ya. Intinya di sini kita bukan untuk apa ya membuat-buat cerita atau apa. Di sini kita tanya kepada penunggu sini dan apakah memang benar atau tidaknya nanti bisa langsung dari penunggu sini ya, bisa memberikan keterangan atau informasi. Ini yang mana dulu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh takon Mbak? Kenapa? Apa ingin takon Mbak? Jenengnya siapa Mbak? Karena kayak seperti binatang. Jenengnya siapa Mbak? Apa yang ngerti Mbak? Paling ngerti orang Mbak? Orang. Visual nangkene Mbak? Apa ingin takon Mbak? Biyen kan ana wong ilang nangkene Mbak? Iya. Lha gue ngendi Mbak? Wong adoh. Iya. Lha gue jarene kan ninggal ya Mbak? Iya. Lha gue ninggalnya kenapa apa Mbak? Ngerti orang Mbak? Pengen ngerti TikTok, Mbak? Orang ngerti? Mungkin. Hah? Mungkin dia pergi. Assalamualaikum Mbak. Apa ingin takon oli Mbak? Jenenge siapa Mbak? Jenengan. Paling ngerti orang Mbak? Mbah Rogo Sewu. Mbah Rogo Sewu suwi nang kene Mbak? Apa ingin takon sing wong ilang Mbak? Bener dia wong ilang nang kene Mbak? Apa asal wong gue tepatnya ngerti orang Mbak? Andi.
betul. Oh intinya anu garap mengidul ya mbak. Maring laut. Garap maring laut, mau ke laut ya jadi. Lingkopeng. Oh kobeng atau linglung mungkin. Lho gue berarti ninggalan lo kenapa apa mbak? Orang mangan. Berarti apa gara-gara linglung terus gunung di wong enak kono itu ya mumet-mumet ya mbak? Terus mati. Sinang anak. Gue ya. Sosoknya. Tapi beda ya alamnya ya kalau sampai. Terus arep takon mbak, akhirnya berarti kan biyen anak wong tapa ya mbak? Wong pira mbak? Cici. Terus mengene-ngene anak sing tapa mani? Pirang-pirang. Biasanya gua kene ya mbak, kuwi digunakan gua apa bae sih mbak? Apa ana hal-hal sing bae ora seneng? Ini bisa nih dijenengi Gua Kijang. Iya kalau Kijang ya mbak. Bisa nih dijenengi Gua Kijang anu kepriye mbak? Anu biyen anak Kijangnya apa kepriye mbak? Biyen berarti anak Kijang. Kijangnya mengenai iku mlebu apa kepriye? Apa? Sapane kan mbak? Jadi ngomong kontak batin. Hah? Gue wong loro sapane sih mbak? Gue sosok loro gue sapane mbak? Kancane tuh mbak? Pengikut. Oh pengikut. Pasti mau kerja. Tuh takon mbak, ana sing apa hal-hal sing ora disenengi mbak nang kene ora mbak? Anak. Apa mbak? Maksiat. Aku ora seneng gue. Nang endi? Nang Arab. Ya. Aku paling ora seneng. Ya mungkin itu buat pesan juga ya buat teman-teman di rumah. Kita jangan berbuat hal-hal yang negatif lah dimanapun berada. Intinya kudunya tempatnya gua apik-apik ya mbak. Ya. Dilestarikan sebener. Tadi ada warga bilang katanya ada yang minta nomor macam tokel, apa betul? Itu sampai berapa hari tapanya? Apa tinggal dia tidur di sini minta apa gimana? Tidur di sini. Sing nomor bayar pak. Bahaya apa pak? Tuh. Mana mending? Berarti apa namanya ya? Bilang sosok malu. Bilang aneh. Tapi yang bersore kenapa langka? Kenapa mbak? Umay nama apa? Maksudnya Umay apa? Itu khusus Umay ya? Tempat gue lah maksudnya. Aku ling pakabean pada. Oke. Hari sana kalah cemena. Iya, Mili juga masih ngomong. Pesennya gue ngomong kayaknya kepriwe mbak. Dijaga gua. Dijaga gua ini yang bagus-bagus. Terus ana maning mbak? Dirawat. Ana maning mbak? Jangan buat Karena wong tolan mengene. Aku ora seneng. Ki apa? Derek tetas seneng orang mbak? Keganggu orang mbak? Ada sing izin mengene. Oh sing Bikin jenengan hasil terima kenal orang mbak apa beda dia mbak? kenal. Anak merasa terima apa mbak? Ya. Sin. Ini cukup ya tuh. Mana ada yang lagi? Cukup. Jadi kesuhunya mbak. Pesan-pesannya. Anak maning. Anak maning. Apa mbak?
Oh iya, Sinang Arab. Gua sing siji. Gua ngendi kuwi, Mbah? Gua celeng. Ya. Mana mending? Ya. Masih turunannya baik. Masih Berarti anggar unggal anak dina khusus gue ketemuan apa beri mbak? Ya. berarti ada sangkut pautnya juga dengan gua yang di sebelah sana, gua celeng namanya, atau kalau bahasa ini ya gua babi hutan. Ki jenenge kan Mbah Roko Sewu. Ya. Ngerti penjaga Sinang Arab karo Sinang Guru ora, Mbah? Ngerti ya, Mbah? Nah jenenge Hadirku kabeh. apa yang ngerti jenenge Mbah Sinang Arab karo Sinang Guru, Mbah? Bisa. Ora ngerti, Mbah. Privasi. Oke bis. Tapi intinya apa? Mbah nang kene karo Sinang Arab Guru jagani ya, Mbah. Mbah nang kono jagane. Gue sering gugur nang apa mbak? Napa nih mbak? Kencana nih cukup. Oh, berarti dulunya di Boleh Tanah. Anggaran anak boleh kencana jalur apa mbak? Oh, kan mungkin di terakati ya. Tapi intinya gue goapik kan, Mbah? Goapik. Bisa. Maksudnya wong sing giot biyen, Mbah. Goapik. Berarti dulunya Tapi anti sikus anak sing jajal mending mbak. Mungkin wong anak sing mengenai pertapan jajal boleh pusaka mengenai. Kayaknya apa kan? orang dulunya apa? Dulunya ada orang pintar ke sini, tapi dia nggak kuat mengambil pusakanya. Nah, cukup ya, Mbak. Sunya, Mbak. Cukup mbak. Maksudnya mbak. Assalamualaikum. Hah? Mungkin dari tiga sosok ya, kita mungkin hanya bisa berkomunikasi dengan Mbah Roko Sewu, dan Mbahnya ini termasuk sosok penjaga juga di sini ya, sosok penjaga yang menjaga gua ini. Dan dari Mbah Roko Sewu sendiri Ini yang gue. Masuk dulu sih. Telepon. makanya aku orang Bola. kayak silaturahmi, Mbak. Ingin aku kan ngerti sejarah gua kidang, pengen ngerti. Kadang ini, ini. Sana sama Firman. Oh, tadi anak sing ngerti bae kok.
Cukup. Ya mohon maaf teman-teman karena dari tim kita tadi diserang oleh sosok secara massal ya. Jadi kita nggak sempat bikin video closing di sana. Jadi kita bikin di tempat yang berbeda. Cari aman lah, cari aman seperti itu. Gimana tuh? Karena juga tadi kan kita di sana juga panik kan. Paniknya mending kamera kan mending dimatiin. Mending dimatiin, terus kameramen juga ikut bantu tim juga. Maksudnya yang lain kan karena diserang bener-bener diserang bener-bener itu. Takutnya. Tadi kan juga sembuhnya juga kan lama kan. Lama. Kita juga ya, menjadikan pesan moral ya buat teman-teman. Mungkin pesan moral yang kita dapat petik dari tadi Mbah Rogosewu ya, katanya untuk penduduk mungkin sekitar ya tetap menjaga gua itu jangan sampai kotor lah, ibaratnya jangan sampai digunakan, digunakan untuk hal-hal yang nggak baik, dirawat, dilestarikan. Intinya kalau ke situ kan kita harus sopan, tata krama, permisi itu penting. Kita juga bertiga nggak memaksakan Anda untuk percaya. Benar. Intinya apa yang kita alami seperti itu ya. Yang kita alami lah ya. Yang kita tahu pasti kita berbagi ke teman-teman semua. Mungkin cukup ya. Cukup. Kita juga udah capek kan? Udah capek kita. Udah malam juga kan? Udah capek ya? Udah capek. Oke. Oke, mungkin sih. Iya. Buat besok lagi lah. Ya, oke. Pantesan jambulnya jadi kan landing ini gua nggak jambul. Oke, kita tutup aja. Oke, mungkin cukup ya dari tim Gua Satu. Tetap dukung kita dengan cara like, comment, share, and subscribe, dan bantu kita supaya tetap maju terus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.